Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Refrigeran. Tapi kali ini ada yang beda nih. Biasanya hanya suaranya saja yang terdengar, kemudian diiringi visualisasi foto dan video sesuai dengan materi yang disampaikan. Namun sekarang, saya yang biasanya berada di balik layar, kini mencoba meloncat ke depan untuk menunjukkan diri saya. Jadi teman-teman, inilah diri saya yang sebenarnya. Kira-kira apa alasannya? Sebenarnya alasannya banyak ya. Tapi salah satu alasan yang paling kuat adalah sulitnya mencari visualisasi. Teman-teman tahu kalau saya membuat konten yang hanya bermodalkan suara saja, saya harus mencari visualisasi berupa foto atau video yang sesuai dengan yang saya ucapkan. Misal saya menceritakan tentang kisah Nabi atau kisah sahabat gitu. Nah, di situ saya sering kesulitan. Bahkan sering sekali saya apabila membuat konten, membuatnya memakan waktu sampai 1 pekan, teman-teman. Kenapa bisa begitu lama? Karena mencari visualisasi yang pas. Oleh karena itu, harapannya mudah-mudahan dengan metode seperti ini, tidak lagi terlalu banyak menguras waktu saya, karena sudah ada visualisasinya. Dan itu adalah diri saya sendiri. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama. Yang akan kita bahas sekarang topiknya adalah Indonesia di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, kitab terakhir, kitab paling sempurna yang Allah turunkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Kita baca dia, kita renungi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya negara Indonesia kita tercinta ternyata disebutkan dalam Al-Quran? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang diduga kuat memaksudkan Indonesia. Nah, ayat yang mana saja itu? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Menarik nih. Kafur? Oke, ini terjemahan Indonesianya. Kalau terjemahan Inggrisnya, indeed, the righteous will drink from a cup of wine whose mixture is of kafur. Kafur di situ tetap kafur, tidak diinggriskan. Mungkin coba kita lihat ya teman-teman di kamus bahasa Arab. Kita lihat di kamus Al-Ma'ani. Kafur. Kapur barus atau camper. Kok bisa kapur barus? Oke, jadi begini ya teman-teman. Kapur barus itu adalah barang asli Indonesia, berupa zat padat seperti lilin berwarna putih yang agak transparan dan memiliki aroma yang sangat khas dan kuat. Zat ini diperoleh dari kayu tanaman yang bernama pohon kapur, dan pohon ini tumbuh di wilayah Asia Tenggara. Dan yang paling banyak tumbuhnya adalah di Pulau Sumatera dan Pulau Borneo atau Kalimantan di Indonesia kita tercinta ini. Kalau Barusnya apa? Barus adalah sebuah kota yang sekarang masuk wilayah Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dahulunya Barus ini merupakan pelabuhan yang menjadi pusat perniagaan kapur terbesar di seluruh dunia. Wow. Nah, jadi kalau orang-orang dulu mau beli kapur, itu hanya ada di Indonesia, teman-teman. Jualannya di Indonesia, dan tempat mendapatkannya ada di kota Barus. Makanya nama keduanya selalu melekat, Kapur Barus. Kapur Barus. Kapur barus ini punya banyak kegunaan yang menjadikannya incaran seluruh dunia. Dikatakan bahwa mumi Fir'aun yang ada di Mesir itu mengawetkannya dengan kapur barus. Berbagai kepercayaan banyak yang menggunakan kapur barus selayaknya dupa dalam upacara atau ritual keagamaan mereka. India bahkan menjadikan kapur barus sebagai bumbu makanan mereka. Loh, untuk obat-obatan dan bumbu makanan, bukannya kapur barus itu beracun? Nah, teman-teman kalau dengar kuliner India, jangan selalu kebayang yang ini ya. Upiak lebih ke pinuh eta. Nah, jadi kapur barus yang asli itu adalah ekstrak alami dari pohon dan aman untuk kesehatan. Namun karena pohonnya sudah banyak ditebang, kini kapur barus menjadi barang langka. Jadi yang kita gunakan sekarang itu adalah kapur barus sintesis atau tiruan, yang ia terbuat dari bahan kimia naftalen atau paradiklorobenzen. Yang keduanya itu beracun, teman-teman. Jadi teman-teman, walaupun kapur barus di rumah wangi, jangan coba-coba dimakan ya. Nanti kamu jadi
Kembali ke topik kita di awal, surah Al-Insan ayat 5. Terkait ayat ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sebagian ulama mengatakan bahwa minuman ini dalam hal keharumannya sama dengan kapur barus. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa mata air tersebut memang mata air kapur barus. Telah diketahui bahwa kandungan kapur barus itu rasanya sejuk, baunya harum, selain daripada kelezatan surgawi yang terkandung di dalamnya. Masya Allah, karena kepopulerannya inilah Allah menjadikannya salah satu mata air di surga, tanpa merubah namanya dari kapur menjadi kafur. Masya Allah. Dan di surga kami akan berikan minuman yang termasuk minuman paling enak, wanginya sewangi kapur barus, dinginnya sedingin kapur barus, tapi rasanya tidak seperti kapur barus. Nah teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ini menceritakan tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada orang-orang di seluruh dunia untuk berhaji. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana bisa saya menyampaikan kepada seluruh dunia?" Maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Serulah sajalah, niscaya Allah akan menyampaikan kepada orang-orang." Dan dikatakan di situ bahwa mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, yang dimaksud jauh di sini tentu saja daerah-daerah yang jauh dari kota Makkah. Maka besar kemungkinan salah satu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjuru terjauh itu adalah negara kita, Indonesia. Kenapa demikian? Sebab Indonesia letaknya di ujung sekali, sangat jauh dari kota Makkah. Nah, maka yang paling jauh adalah saudara-saudara kita yang ada di Irian sana, di Papua sana. Lembah yang paling jauh dari kota Makkah itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah dijanjikan Allah bahwa kita yang paling meramaikan kota Makkah itu. Oke teman-teman, jadi inilah dua ayat yang besar kemungkinannya menceritakan tentang negara kita Indonesia. Oke, mungkin itu sekian untuk pertemuan kali ini. Ini pertama kalinya saya ngonten langsung. Semoga yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.